Iya. Oke, baik. Kita mulai saja. Selamat datang, Ayah, Bunda, Ibu, Bapak yang sudah hadir di seminar atensi kali ini. Wah, seru nih kita sekarang ketemunya malam-malam. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Nah, malam-malam nih serunya kita membahas apa ya? Karena nih tema sekarang nih seru banget nih. Kalau tema remaja tuh nggak ada habisnya, nggak pernah habis temanya untuk dibahas. Ya, jadi hari ini hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Terima kasih untuk para peserta yang dengan setia berkenan hadir kembali. Ini banyak nih yang sudah beberapa kali ikut seminar atensi. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tema berjudul dukungan keluarga dalam memotivasi siswa remaja pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Nah, kembali lagi tema remaja. Kalau tema remaja tuh pasti selalu seru untuk dibahas. Ya, banyak sekali variabelnya, banyak sekali tema yang pastinya menantang para orang tua, guru, dan dinamikanya juga seru. Nah, terlebih lagi di bulan Juli ini kan kita memasuki semester baru, anak-anak bersekolah kembali ya. Oke, nah malam ini kita akan didampingi narasumber yang sudah pasti kompeten di bidangnya. Saya panggil dulu, kenalan dulu sebentar ya, sebelum nanti saya tayangkan CV-nya. Malam ini kita akan didampingi oleh, saya panggilnya Mbak karena masih muda. Nah, ini selalu muda, selalu muda. Kita akan didampingi kena borak sini. Betul. Kita akan didampingi oleh Mbak Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog. Mbak Naomi ini sebagai praktisi psikolog klinis, beliau berpraktek di Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Kemudian Mbak Naomi ini juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara di Jakarta. Ya, coba kita kenalan dulu deh sebentar. Halo, selamat malam Mbak Naomi. Selamat malam, Mbak Eva. Kita sudah lama nggak ketemu ini, ketemunya di sini. Ketemunya di layar ya, Mbak? Ketemu di layar, gitu ya. Mbak, saya mengucapkan terima kasih banyak nih ya, sudah berkenan untuk sharing ilmu di seminar atensi kali ini. Karena saya lihat orang tua juga banyak hadir di sini, Mbak. Dan ini beberapa guru juga hadir di sini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, Mbak. Iya, sama-sama. Kita saling berbagi ya. Terima kasih banyak. Betul, Mbak, kita saling berbagi. Oke, Mbak Naomi, mohon izin saya untuk membacakan CV-nya Mbak Naomi. Izin saya untuk share screen. Iya. Sudah muncul ya? Iya, sudah. Oke, nah kita kenalan dulu nih ya, siapa sih Mbak Naomi? Nah, Mbak Naomi ini Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog, itu nama lengkapnya. Nah, ini beliau lahir di Jakarta, dan beliau ini juga selain sebagai praktisi psikolog, juga Mbak Naomi ini juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara di Jakarta. Ya, boleh kalau Ibu Bapak mau screenshot, ini ada email untuk bisa dihubungi langsung ke Mbak Naomi. Nah, Mbak Naomi ini mengambil program sarjana psikologi di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Kemudian mengambil program profesi di Universitas Kristen Maranatha juga di Bandung. Kemudian mengambil program Magister Administrasi dan Manajemen Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Kemudian
beliau juga mengambil program Doktor Ilmu Psikologi di Unpad, di Universitas Padjadjaran di Bandung. Kalau saya lihat pengalamannya sudah sangat banyak, ya. Jadi ini Bu Naomi ini sudah lama mengajar sebagai dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara ini dari 2011 sampai sekarang. Oh, udah cukup lama ya. Kemudian coba saya pilihkan ya. Ini banyak sekali kayaknya kalau saya bacakan nanti selesainya besok banyak banget pengalamannya ya. Tapi intinya kalau mau cari Mbak Naomi, kalau mau cari Mbak Naomi nanti boleh nanti saya tuliskan nomor kontak Mbak Naomi. Beliau praktek di Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Nanti nomor kontak teleponnya saya tuliskan di kolom chat. Ya. Oke. Nah, ini beberapa penelitian dan publikasi ilmiah yang sudah dilakukan oleh Mbak Naomi. Ini seru banget nih. Tentang psikoedukasi pada petugas panti, kemudian ini tahun berapa nih? Tahun 2018. Kemudian personal values in adolescence, makanya tema hari ini mengambil tema remaja tentunya ya. Jadi banyak sekali nih penelitian dan publikasi ilmiah terkait dengan remaja. The role of executive function in Indonesia youth aggression behavior. Kemudian ada juga studi eksplorasi mengenai agresi remaja. Aduh, pokoknya kalau mau tanya tentang remaja itu sudah tepat dengan narasumber kita kali ini ya. Nah, ini beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Mbak Naomi sebagai penerima hibah penelitian disertasi doktor dan dari Kemenristek Dikti. Wow. Beberapa organisasi ini sebagai anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, kemudian sebagai anggota Ikatan Psikolog Klinis atau IPK HIMSI, kemudian sebagai pengurus pusat Asosiasi Psikologi Forensik, kemudian juga sebagai anggota Association for Play Therapy APA. Oke, baik. Ini kita kenalan dengan Mbak Naomi. Nah, sekarang monggo Mbak Naomi, supaya waktu Mbak Naomi lebih panjang lagi, silahkan saya serahkan untuk waktu dan tempatnya untuk Mbak Naomi. Monggo silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Eva yang begitu baik hati dan cantik sekali ini. Selalu bersemangat gitu ya. Kita dulu bareng-bareng kalau di kampus ngajar ya Mbak ya. Oke, tapi karena pandemik memang jadi kita bertemunya di layar seperti ini ya. Baik, saya coba share Ibu dan rekan-rekan ya yang menghadiri pertemuan hari ini. Saya share mengenai materi akan saya sampaikan. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, sudah muncul. Sudah kelihatan. Oke. Kita dengerin dulu deh
Jadi kita hari ini ngobrolin apa tuh ya? Kita ngobrolin hari ini tentang dukungan keluarga. Gitu ya Mbak Eva ya. Kita mau ngomongin tentang dukungan keluarga dalam memotivasi siswa remaja. Nah ini spesifik kita ngomonginnya siswa yang di usia remaja. Ya, kita ingin memotivasi mereka dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kita fokus jadi tentang anak-anak remaja kita gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana dukungan kita sebagai keluarga dari anak-anak itu ya. Nah, ibu-ibu banyaknya di sini ibu-ibu kan ya. Ibu-ibu ya, para guru mungkin atau orang tua gitu ya. Apa itu dukungan keluarga? Mungkin kita perlu paham itu dulu gitu ya. Jadi dukungan keluarga itu adalah dukungan sosial yang kita berikan, orang tua berikan itu kepada anak ya, untuk memberikan rasa nyaman, kemudian kita berikan perhatian, penghargaan, dan bantuan ya. Jadi ini dukungan sosial ini adalah ini kenyamanan, perhatian, penghargaan, dan bantuan yang dipersepsi atau yang ditangkap, yang dipahami oleh si individu yang menerima, yaitu pasti anak ya, bahwa kenyamanan, perhatian, penghargaan, dan bantuan ini ya diberikan oleh orang tuanya, yaitu ayah, ibu, maupun saudara kandung dari si individu atau anak remaja ini ya. Jadi kita fokus di situ bahwa apa sih dukungan keluarga itu ya, itu yang kita berikan, kenyamanan, perhatian, penghargaan, ya bantuan, itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan dukungan keluarga itu sangat penting ya ibu-ibu, karena dukungan keluarga itu akan menumbuhkan aktivitas anak ya sebagai suatu potensi yang sangat berharga untuk menghadapi masa depannya ya, karena kan kita perlu menyadari bahwa anak itu kan tumbuhnya adanya di rumah kita, di dalam keluarga kita. Maka dengan keluarga berperan memberikan dukungan, maka anak-anak ini akan tumbuh segala potensi yang dia milikinya untuk menjadi lebih baik dari yang dia miliki ya. Dia menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari seperti itu. Nah, bentuk dukungan keluarga itu ada 4 macamnya, Ibu Bapak. Ada Bapak nggak sih di sini? Ada nggak Mbak Eva? Ada bapaknya nggak sih? Gitu ya. Nggak ada kayaknya ibu-ibu ya, banyaknya ibu dan ibu guru kayaknya. Jadi bentuk dukungan keluarga itu ada 4 macam. Dukungan emosional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Apa saja itu? Kita coba jelaskan satu persatu ya. Dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini mencakup ungkapan empati dan simpati. Nah, ibu-ibu, kita perlu paham nih sekarang ya, apa bedanya empati sama simpati. Kalau simpati ini gini, simpati ini kita turut menunjukkan kepedulian ya, menunjukkan kepedulian kita terhadap kesusahan yang dirasakan, yang dialami oleh misalnya anak kita gitu. Misalnya anak kita misal gitu nilainya kurang bagus gitu ya, terus dia cemberut gitu ya. Nah, kita menunjukkan simpati kita gitu ya. Kita bilang, oh ya, mama juga sedih ngelihat kamu seperti itu. Nah, itu simpati sebenarnya. Tapi beda, kalau empati itu adalah bagaimana kita ikut merasakan, sama-sama ikut merasakan gitu ya, perasaan atau penghayatan yang dimiliki oleh anak gitu. Jadi saat anak kita misalnya tadi dapat nilai kurang bagus gitu ya, terus dia cemberut gitu ya, kita bisa ikut merasakan kesusahan dia gitu. Jadi waktu dia cemberut kita bilang nggak enak ya nak ya rasanya ya. Iya mah, aku kesal banget gitu. Terus kita bisa ngerasain rasa kesalnya dia juga seperti itu. Ya, jadi itu simpati dan empati. Nah, dukungan emosional itu termasuk hal itu. Jadi saat anak kita tadi ya bersedih, kecewa, melihat kelihatan melamun, nah itu bisa tuh kita ungkapkan gitu ya simpati dan empati kita. Kita bisa tanya sebenarnya kamu kenapa sih kok cemberut atau kok kamu ngelamun,
kok kamu kok dipanggil mama malah ngelengos. Nah, kayak gitu-gitu bisa kita tanya dan kita pahami apa yang dia rasakan, ya. Kemudian dukungan emosional itu juga termasuk mau mendengar segala keluhan anak. Hati-hati ya ibu bapak ya, ibu-ibu khususnya di sini, guru-guru juga. Kita loh sebagai orang dewasa mendengar keluhan anak. Bukan kita yang mengeluh ya, karena seringkali orang tua kebalik gitu. Jadi orang tuanya yang mengeluh ke anak. Orang tuanya bilang, kamu kok susah sih, ini nggak bisa, segala macam. Orang tua yang mengeluh ke anak. Padahal anak itu butuh didengar. Anak itu pengen cerita, aku susah ini, susah itu. Nah, kita dengarkan. Ya. Kemudian dukungan emosional itu termasuk juga mau membantu pemecahan masalah yang dihadapinya. Ya. Jadi sebagai orang tua, kita juga memberikan bantuan untuk mendukung dia dalam pemecahan masalah yang dia hadapi. Misalnya dia pemecahan masalahnya dia bilang, oke, aku buat dengan cara yang A misalnya. Oke, kita pahami kenapa dia pilih yang A seperti itu. Ya, jadi itu dukungan emosional ya, ibu-ibu, tolong diingat gitu ya bahwa kita sebagai orang tua perlu memberikan dukungan emosional ini. Ya, remaja itu sangat membutuhkan dukungan emosional. Kemudian dukungan penilaian, ya. Dukungan penilaian adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan seseorang kepada pihak lain berdasarkan kondisi sebenarnya dari individu. Jadi, dukungan penilaian ini kita memberikan penghargaan kepada si anak kita, gitu ya. Pastinya yang sangat diharapkan adalah penilaian yang sifatnya positif mengenai apa yang telah dilakukan atau yang mampu dia lakukan. Kadang-kadang ini juga banyak cerita nih dalam hal ini. Karena klien-klien yang di rumah sakit yang datang ke saya, ada juga yang bilang, kok susah ya Bu yang ngasih penilaian positif, karena kok di kacamata orang tua anaknya banyak negatifnya. Ya, itu banyak juga orang tua yang mengatakan begitu. Anaknya dari bangun pagi susah, anaknya dari disuruh mandi susah, anaknya disuruh belajar susah, kayaknya susah semua. Jadi orang tua kadang-kadang sampai kebingungan, gimana saya bisa memberikan penilaian positif pada anak saya, padahal anak saya kok yang kelihatannya kok banyaknya negatif. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang tua, tetap kita mencari hal positif dari anak kita, mengenai apa yang telah dia lakukan atau apa yang mampu. Yang simple, kecil, itu pun bisa kita berikan apresiasi. Misalkan apa? Misalkan dia habis makan, piringnya dia bawa ke dapur. Nah, itu kan sebenarnya suatu bentuk tanggung jawab dia, setidaknya meja makannya dibersih dan rapih. Ya kan? Itu bisa kita apresiasi. Makasih ya nak, piringnya udah diantar ke dapur. Ucapan kita bilang terima kasih ya nak, itu aja udah bikin anak senang. Karena dia merasakan dihargai, diberi penilaian yang positif oleh orang tua. Ya, jadi cobalah ibu-ibu berikanlah ya, ibu dan bapak kalau bisa ada di sini bapak juga gitu ya, ungkapkanlah penilaian positif tentang anak kita sekalipun untuk hal kecil yang dia lakukan ya. Kemudian dukungan yang berikutnya adalah dukungan instrumental, mencakup bantuan langsung seperti apabila seseorang memberikan peralatan belajar, nah ini contohnya ya, atau menolong dengan melakukan suatu pekerjaan pada waktu mengalami stres. Jadi dukungan instrumental itu termasuk bentuk-bentuk dukungan yang sifatnya langsung ya, dan nyata, kelihatan gitu ya. Anak kita kelihatan butuh alat belajar karena sekarang masa PJJ, pembelajaran jarak jauh, dia butuh layar. Kalau dia hanya menggunakan HP gitu ya, kecil. Mungkin kita juga kalau kebetulan kita ada rezeki, kita bisa lihat, kasihan ya kalau pakai HP kan matanya sakit ya. Mungkin kalau lagi ada rezeki bisa belikan laptop seperti itu contohnya gitu ya. Jadi memberikan bantuan langsung gitu yang bisa dirasakan oleh si anak gitu ya, mengenai peralatan belajar yang dibutuhkan. Kemudian ibu-ibu ya,
dukungan informasi. Anak-anak itu juga butuh loh dapat dukungan informasi ya. Kita berikan kepada anak ini, dapat diberikan melalui pemberian nasihat, petunjuk, saran-saran, umpan balik. Nah, ini semua yang dibutuhkan oleh anak-anak ya. Mereka butuh mendapatkan ini semua dari keluarganya gitu. Diberi nasihat. Kadang-kadang orang tuh cukup banyak juga tuh yang bilang ya, ibu anaknya udah gede, susah dikasih tahu. Ini kan Jadi kadang-kadang orang tua kepengen ngasih nasihat, tapi anaknya dianggapnya sudah besar dan dikatakan susah ngasih tahu gitu ya. Padahal sekalipun anaknya sudah remaja, ya SMP, ya SMA, tetap loh Bu, ya mereka butuh mendapatkan nasihat, butuh dapat petunjuk, butuh dapat saran, butuh dapat umpan balik ya. Kita butuh berikanlah apa ya nasihat kita misalnya apa misalkan dia makannya berantakan gitu ya, kita perlu kasih tahu, nah kalau makan tuh yang rapi gitu, ini loh yang rapi nih seperti ini nih contohnya, misalkan kita kasih contoh seperti itu ya, kita kasih petunjuk supaya anaknya mengerti ya. Terus kita kasih saran gimana caranya kalau susah ya, makanya saya kasih gambarnya ya ditelepon gitu ya. Kalau misalnya anaknya kebetulan jauh gitu ya, anaknya ditelepon. Tapi kan kalau anaknya tinggal serumah sama ibu dan bapak ya enak ya, kita bisa dengan mudah untuk memberikan nasihat-nasihat. Tapi ingat ya, kadang-kadang ibu bapak kembali ke cara pemberian nasihatnya itu juga mempengaruhi loh ibu bapak ya. Karena cukup banyak gitu ya klien-klien remaja saya yang merasa capek dinasehatin oleh orang tuanya gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia emang konflik ya antara remaja dengan orang tuanya. Orang tuanya pengen memberi nasihat, anaknya merasa capek dinasehatin. Nah, biasanya itu kembali ke cara bagaimana kita menyampaikan saran-saran, petunjuk-petunjuk kita kepada anak remaja kita. Ya. Nah, hari ini kita bahas kan ya tentang motivasi mereka ya, memotivasi anak-anak ini supaya mereka mau belajar. Apa sih tuh motivasi belajar ya? Motivasi belajar adalah adanya proses aktivitas yang memberi energi, mengarahkan untuk menjaga tingkah laku seseorang mencapai tujuan. Jadi intinya kalau yang namanya motivasi itu sebenarnya energi, Bu, Bapak. Jadi motivasi itu energi dari dalam diri sebenarnya ya, tapi bisa juga dari luar gitu ya, untuk menjaga tingkah laku seseorang agar mencapai tujuannya. Ya, itu motivasi. Nah, motivasi ada dua jenis ya, Ibu Bapak, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri si individu tersebut. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar. Dari luar tuh dari mana? Dari macam-macam gitu, dari yang ada di lingkungan kita gitu. Motivasi ekstrinsik adalah apa ini? Melakukan untuk mendapatkan sesuatu yang biasa dipengaruhi dari luar diri. Tadi saya sudah jelaskan ya. Seseorang yang termotivasi secara ekstrinsik mengerjakan tugas karena mereka percaya partisipasinya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Seperti, nah ini dia, biasanya ada reward yang dia tunggu-tunggu, yaitu seperti hadiah, pujian, atau juga penghindaran hukuman. Ya, jadi ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, apa sih yang mempengaruhi motivasi belajar itu ya? Nih ada berbagai macam nih, ya. Ada cita-cita, nanti kita akan bahas satu persatu ya, ibu-ibu dan bapak juga ya. Jadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada cita-cita dan aspirasi, ada kemampuan peserta didik, ada kondisi peserta didik, kondisi lingkungan belajar, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran, dan upaya pengajar dalam membelajarkan peserta didik. Apa itu semua? Yuk kita masuk ya. Nah, pertama cita-cita dan aspirasi. Ibu-ibu dan bapak, ya, cita-cita dan aspirasi itu perlu. Kita perlu tanya loh kepada anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena cita-cita dan aspirasi ini akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. Karena dengan terwujudnya cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri dari si anak itu. Ya, jadi ibu bapak
tolonglah sering-seringlah sempatkan waktu untuk ngobrol sama anaknya ya. Ditanya, "Nak, kamu kalau udah besar mau jadi apa sih? Nak, kamu kalau habis SMA nih mau kemana sih?" Kita tanya gitu supaya anaknya punya bayangan ke depan tuh aku mau ngapain gitu. Tapi ada orang tua yang akan bilang, Bu, udah ditanya tapi anaknya kayaknya nggak ngerti cita-cita dia. Selalu bilangnya nggak tahu. Ada mungkin seperti itu di antara Bapak Ibu di sini juga ya. Yang kalau kita tanya anak kita, kamu kalau udah besar mau jadi apa sih? Nggak tahu. Nah, kalau sampai posisinya seperti itu, maka kita harus bantu. Tetap kita harus bantu ibu, bapak ya, supaya anak kita ini paham cita-cita dia tuh apa. Dia kalau besar mau jadi apa. Karena kalau anak yang punya cita-cita, anak yang punya tujuan dalam hidupnya, dia akan bersemangat dan akan mudah sekali kita memberikan dorongan. Tapi kalau dia tidak tahu tujuannya, kita yang harus narik-narik terus ya. Jadi anak ini ya kayak nggak punya bayangan ke depan mau apa gitu. Nah, kita bantu. Bantunya gimana caranya? Sebenarnya caranya ibu-ibu berikan contoh-contoh ya, supaya anak punya gambaran, buka wawasannya dia. Contoh tuh macam-macam. Kita kasih lihat contoh siapa misalnya ya. Bisa dari keluarga dalam mungkin yang lebih mudah dilihat contohnya. Oh kayak si om ini, oh kayak si tante ini, atau apa paman yang ini, bude atau bule yang ini. Kasih contoh supaya anaknya kegambar. Terus kita berikan juga contoh dari diri kita kadang-kadang. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah bekerja, yang punya pekerjaan gitu ya. Kita sharing, kita ceritakan ke anak kita apa yang kita kerjakan. Apa menariknya dari kerjaan kita ya. Kadang-kadang anak-anak yang begitu terpesona dengan menariknya pekerjaan orang tuanya, dia akan bilang aku pengen kayak papa, aku pengen kayak mama. Karena dilihat mereka itu menarik ya. Jadi bantu anak kita, remaja kita ini supaya punya cita-cita ya, karena itu akan mendorong dia untuk belajar. Kemudian hal lain yang mempengaruhi motivasi belajar adalah kemampuan si peserta didik itu sendiri ya. Kemampuan itu pasti terkait dengan potensi yang dia miliki ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti kita perlu tahu ya, potensi apa sih yang dimiliki oleh anak kita ya, apakah intelektualnya ya, terus inteligensi itu adalah potensi yang dibawa ya, sedangkan intelektual itu hasil dari proses pembelajaran dia. Kita perlu gali tuh, dan kita perlu ketahui gitu ya. Kemudian selain itu kemampuan psikomotor, Ibu Bapak. Kemampuan psikomotor ini perlu juga kita pahami karena ini akan menunjang proses belajar. Contoh ya, kalau anak duduknya di tempat duduknya aja tidak stabil ya. Duduknya clumsy, saya istilahkan clumsy itu kayak lemah gitu ya, yang duduknya kayak gini senderan gitu ya. Nah, senderan gini, kayak kepalanya kayak berat ya ditopang. Nah, itu pasti ada masalah tuh. Ya, entah psikologisnya atau memang motoriknya gitu. Sehingga dengan kondisi tubuh yang tidak steady, tidak stabil ya, maka akan mempengaruhi konsentrasi dia dalam belajar. Akan mempengaruhi motivasi dia juga dalam belajar. Bapak Ibu sekarang saya kembalikan aja, cobakan aja sendiri gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi belajar, lagi baca, tapi posisinya kayak gini nih, antuk, lama-lama tidur ya, gitu ya. Jadi akhirnya nggak konsentrasi, motivasinya jadi setengah-setengah. Tapi kalau kita posisi duduknya yang enak gimana ya, gitu ya, maka fokus kita akan lebih tertuju pada materi pelajaran. Gitu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak di sini juga perhatikan kemampuan dari anak kita sendiri juga, ya. Kemudian kondisi peserta didik juga perlu kita lihat ya mengenai apa? Jasmani dan rohani. Nah, ini dia. Karena jasmani dan rohani yang sehat akan mendukung pemusatan perhatian dan gairah dalam belajar. Jadi kita perlu curiga loh kalau anak kita kok kayak gini dia belajarnya kok gini terus kayak males gitu ya. Ada apa ini? Ya, jangan-jangan memang secara fisik jasmaninya tidak nyaman.
ya, apakah mungkin dia nggak enak badan, ya, dia nggak segar gitu. Maka PR kita sebagai orang tua apa? Ajak anaknya gerak badan gitu ya. Jangan di rumah terus di kamar aja. Ya ajak anaknya gerak badan, ayo nak gitu. Bantu mama ngapain misalnya. Atau ajak anaknya kemana gitu ya, misalnya kalau apalagi untuk anak SMP atau SMA kan udah besar ya. Bisa dong dikasih kepercayaan gitu ya untuk sana kamu belanja gitu, belanja ke warung terdekat. Jadi kan bergerak anaknya, jadi keluar rumah, jalan gitu ya, ketemu orang. Tapi zaman pandemik jangan ya. Ini saya kasih contoh di luar pandemik. Tapi kalau misalnya di zaman pandemik ya pasti harus pakai tutupan masker, ya kita harus awasi juga gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu perhatikan kondisi jasmani anak-anak kita ya. Karena kondisi jasmani fisik yang sehat, maka dia akan lebih siap untuk belajar ya. Nah, terus kemudian kondisi lingkungan belajarnya Ibu dan Bapak ya. Kondisi lingkungan Ibu belajar ini seperti ini. Jadi keadaan alam itu juga perlu kita perhatikan ya, keadaan alam di sekitarnya. Misalkan kalau misalkan dia ada di dalam kamar, bayangkan Ibu Bapak, dia adanya di kamar, kamarnya tertutup, jendelanya tertutup, tutup korden pula. Aduh, benar-benar kotak gitu ya. Itu keadaan belajar yang stressful sebenarnya. Karena dia tidak bisa melihat alam di luar sana, tidak kena matahari, tidak ngelihat orang lain gitu. Itu stressful kondisi belajar seperti itu. Ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa mempertimbangkan, oh berikan lingkungan belajar yang nyaman. Kalau bisa sedikit ya, memang ada jendelanya dibuka, ya dia bisa lihat, ya lihat pemandangan sedikit, ya seperti itu. Kemudian lingkungan tempat tinggal ini juga mempengaruhi ibu bapak, ya karena kalau lingkungan tempat tinggal yang terlalu apa ya berisik, terlalu banyak orang gitu ya, akan mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Maka kita perlu siapkan memang ruangan. Saya juga banyak sih Kak keluhan mengenai di rumah nggak ada kamar belajar buat dia gitu, sehingga dia ada di tengah-tengah ruangan rumah, misalnya di ruang makan atau di ruang nonton TV atau di ruang keluarga atau di ruang tamu gitu ya. Nggak ada kamar belajarnya. Ya udah, tapi dirapihkan. Dirapihkan artinya disiapkan supaya tempatnya dia belajar nyaman. Nah, seringkali saya kasih contoh gini ibu-ibu. Kalau anak belajar di ruang tamu, mungkin ibu-ibu punya ruang tamu yang biasanya ruang tamu mejanya pendek ya. Mejanya pendek, mejanya paling berapa senti dari lantai gitu ya. Pendek. Nah, terus anaknya duduknya di lantai. Itu dibandingkan sama anak yang duduk di kursi, di meja atau meja makan, kalau misalnya ibu bapak ada meja makan, karena meja lebih tinggi, 80 cm biasanya meja makan itu, ya dari lantai. Itu lebih enak buat anak duduk dan belajar, dibandingkan kalau tadi anaknya di lantai duduknya, bersila di lantai ya, kemudian mejanya pendek gitu. Itu pun perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya, supaya anak kita ini bisa belajar dengan nyaman. Kemudian pergaulan ya, lingkungan pergaulan ini juga sangat mempengaruhi motivasi anak belajar. Kalau misalkan anak kita bergaulnya dengan teman-teman yang juga senangnya main-main, pasti dia kan terpengaruh. Karena dia akan lihat, oh teman-temanku boleh main ya mah. Apalagi anak remaja. Anak remaja nanti saya akan jelaskan ciri khas remaja ya. Tapi mereka akan sangat terpengaruh oleh pergaulan. Ya, maka ibu dan bapak tetap kita harus memperhatikan juga pergaulan dari anak kita. Anak kita main game. Ternyata dia lihat, oh teman-temannya juga banyak main game gitu ya. Dan mereka bisa ngobrol saat main game itu. Akhirnya mereka tahu, oh yang ini main gamenya sehari sekian lama, yang ini sebentar, seperti itu. Jadi akhirnya mengganggu konsentrasi dalam belajar. Karena ngelihat kok teman-temanku boleh main game ya. Nah itu juga bisa mengganggu konsentrasi atau motivasi belajar juga. Ya. Lingkungan kemasyarakatan, jadi ke tetangga kita, ya kemasyarakatan di sekitar kita, ya
bagaimana saling tegur sapa, ada tempat dia mungkin bisa main di halaman rumah gitu ya, terus ada tetangga yang bisa dia sapa, hai 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 seperti itu. Seenggaknya dia tahu ada orang lain di sekitar dia gitu, dan itu akan membuat rasa lebih nyaman dalam belajar, motivasi dia lebih kuat karena dia melihat ada orang lain. Kebayang kalau dia hanya di kamar di rumahnya saja ditutup gitu ya, dia nggak tahu orang-orang lain, jadi nggak tahu masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, dia jadi bingung juga dia belajar buat apa jadi nantinya, ya. Kemudian lingkungan institusi penyelenggara pendidikannya sendiri itu juga sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa atau anak-anak kita. Kalau misalnya dia lihat sekolahnya, institusi penyelenggara pendidikannya ini punya kedisiplinan yang jelas, yang ketat gitu ya, maka dia akan mengikuti sebenarnya. Tapi kalau saat anak, apalagi remaja ya, ibu bapak, saat anak sudah bisa melihat ada celah, dia bisa excuse itu apa ya, permisi gitu ya, mohon maaf, telat ini, telat itu, terus dimaklumi dan dimaklumi terus. Sehingga anak akan belajar bahwa apa? Bahwa peraturan bisa dimaklumi, jadinya jadi anaknya nggak pernah tertib gitu ya. Jadi institusi penyelenggara pendidikan juga perlu diperhatikan. Kadang bisa saja ini juga mempengaruhi motivasi belajar anak kita ya. Lingkungan yang kondusif juga turut mempengaruhi minat dan kemauan belajar dari anak-anak kita ini ya. Jadi lingkungan itu harus kita jaga. Apabila Bapak Ibu mohon maaf banget, kalau misalnya saya juga punya kasus-kasus misalnya rumah tangga orang tua ribut gitu ya, orang tua yang banyak bertengkar di depan anak, atau anak mungkin di kamar tapi dengar orang tuanya bentak-bentakan, atau misalnya orang tuanya perang dingin ya, anak tuh juga bisa lihat gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi minat dia, kemauan dia dalam belajar juga. Dia nggak akan merasa nyaman di dalam sebuah rumah yang seperti itu ya. Jadi tolonglah jagalah lingkungan yang kondusif supaya anak-anak ini lebih fokus di dalam belajarnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar juga adalah unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Apa saja ya? Seperti perasaan, jadi kondisi-kondisi psikologis ya, perasaan anak, perhatian dia, ingatan anak, kemauan, pengalaman hidup. Ini semua akan mempengaruhi minat dan motivasi anak dalam belajar. Ya, perasaannya gimana? Nah, ibu-ibu perlu lihat nih anaknya ya di rumah. Kalau guru di sekolah kadang-kadang agak sulit, apalagi zaman pembelajaran jarak jauh gini. Guru akan sulit sekali melihat perasaan anak ya kan melalui layar. Tapi kalau orang tua di rumah bisa sebenarnya melihat perasaan anaknya. Melalui apa? Melalui ekspresi wajah anaknya, melalui tingkah laku anaknya, melalui cara anaknya bicara. Kita bisa lihat apakah anak kita ini sedang happy, atau anak kita sedang stres, pusing, atau anak kita sedang kecewa. Supaya kita bisa lihat kalau orang tuanya fokus pada anak, ya, maka kita akan bisa melihat perasaan si anak. Kemudian perhatian anak, ya kita juga lihat perhatiannya kemana nih. Gitu. Kalau ternyata perhatiannya antara ini layar laptop gitu ya, tapi di sebelahnya ternyata dia buka YouTube gitu ya, atau dia main game. Oh perhatiannya ternyata terganggu itu kan, maka kita sebagai orang tua perlu mengawasi tetap ya, anak-anak ini tetap masih harus diawasi dalam belajar karena kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya. Kemudian ingatan anak, ya ini termasuk juga unsur dinamis dalam pembelajaran. Ingatan anak kita ini seperti apa? Apakah ingatannya cukup kuat atau lambat? Kalau lambat artinya lemah, itu artinya perlu sering diulang, ya supaya anak kita ini dapat memahami atau menangkap informasi atau pelajaran. Ya, kemudian kemauan, ya kemauan anak kita. Itu termasuk unsur dinamis dalam pembelajaran. Kemauannya dia tuh apa sih gitu ya. Jadi ibu, bapak pahami kemauan anaknya apa gitu. Anaknya maunya main, Bu. Nah, itu gimana coba ya? Kalau jawabannya gitu, anaknya maunya main. Ya, yang kalau kayak gitu harus dikasih tahu ya, apa yang penting, apa yang kurang penting di dalam hidup ini, ya.
pengalaman hidup ini juga. Anak juga butuh punya pengalaman hidup. Maka ibu dan bapak biarkan anak itu beraktivitas, biarkan anak itu punya pengalaman. Sekalipun kadang menyakitkan, biarkan, biar dia belajar itu tidak enak. Sehingga dia tidak akan ulangi lagi. Kebayang kalau ibu, bapak terlalu banyak menolong anaknya. Ya, terlalu banyak ya saya bilang. Menolong anak boleh. Tapi kalau terlalu banyak menolong anak. Sampai akhirnya pengalaman yang anak dapatkan apa? Oh iya, nanti papaku yang bantuin, mamaku yang bantuin. Jadi dia berleha-leha gitu ya. Akhirnya hidup itu leha-leha gitu karena dia akan merasa nanti juga dibantuin sama mamanya, sama bapaknya seperti itu. Nah, jadi berikanlah pengalaman hidup yang baik buat anak-anak kita ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar anak adalah upaya pengajarnya, para guru ya. Jadi pengajar merupakan salah satu stimulus yang sangat besar pengaruhnya dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Seperti kemampuan merancang bahan ajar ya. Ini kadang-kadang ini juga jadi tantangan, betul sekali saya tahu ini jadi tantangan para guru ya sekolah untuk merancang bahan ajar yang menarik buat anak-anak khususnya di masa ini dia, masa pembelajaran jarak jauh di pandemik ini. Kenapa? Karena begitu banyak stimulus yang bisa mengganggu anak. Mungkin ibu guru, kalau ada ibu guru di sini atau bapak guru, kalau di sekolah kita bisa bilang ya, anak-anak HP ditaruh di tas, nggak boleh di meja belajar ada HP, gitu kan ya? Kita bisa bikin aturan seperti itu. Tapi kalau di masa PJJ seperti ini, kita susah, malah kita butuh HP-nya dia gitu kan ya. Jadi dia buka HP, tapi saat di dalam belajar ini kan yang tadi saya bilang, bisa saja nih layar ini dibagi dua gitu ya. Sebelah pembelajaran, sebelahnya lagi buka YouTube atau nggak buka game gitu. Sehingga konsentrasi belajar anak terganggu. Nah ini tantangan sebenarnya, ibu bapak, khususnya ibu bapak guru. Ini tantangan sebagai seorang pengajar gitu ya, kita merancang bahan ajar yang membuat anak ini full attention, full perhatian dan full minat gitu ya. Kita bikinnya seperti apa ya. Oke, jadi banyak sekali ya Ibu Bapak ya ternyata faktor yang mempengaruhi anak-anak ini dalam belajar. Nah, kembali kita lagi bicara ini, anak-anak yang sedang kita bahas adalah anak remaja loh. Beda loh Ibu, Bapak ya. Mungkin Ibu Bapak yang kebetulan punya anaknya umurnya memang di umur remaja dan umur anak. Kebetulan Mbak Eva tadi cerita-cerita ke saya ya, anaknya umurnya satu umur SD, satu umur udah di SMA. Itu kan benar-benar beda kan. SD masa anak-anak ya kan. Kemudian SMA itu masa remaja. Pasti bisa merasakan ya Mbak ya. Bedanya ekspresi wajah, ekspresi emosi, ekspresi perilakunya semua pasti berbeda gitu. Dan Ibu Bapak di sini juga mungkin yang punya anak dengan umur yang berbeda seperti itu bisa melihat ya. Masa remaja itu unik ya, punya keunikannya sendiri. Tahap perkembangan remaja dimulai dari rentang usia 10 sampai 21 tahun ya. Jadi umur kalau anaknya kuliah tuh remaja ternyata iya ya, remaja akhir kita sebutnya ya. Jadi remaja ini dari umur 10 sampai 21 tahun Ibu Bapak. Masa ini adalah masa transisi ya, masa peralihan antara masa anak ke masa dewasa. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan di masa ini tuh banyak sekali perubahan biologis ya kan. Ibu Bapak bisa lihat ya, biologis anak kita gitu ya, yang tadinya masa anak-anak badannya ya badan anak-anak, sekarang begitu biologis, ada jakun lah, ada tubuh kumis halus lah yang laki-laki, yang perempuan mulai tanda-tanda mau menstruasi mungkin ya. Nah itu perubahan biologis. Kemudian di masa remaja, anak-anak remaja kita juga mengalami perubahan kognitif, pikirannya berubah, lebih maju, lebih bisa menganalisis dibandingkan di saat dia masih SD, ya. Kemudian sosial dan emosional. Para anak remaja ini juga berbeda, Ibu Bapak, ya. Sosial dan emosional mereka lebih apa? Malah lebih meluap-luap sebenarnya, lebih dominan. Ya, anak-anak remaja ini masih dipenuhi dengan
gejolak emosi yang besar. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan juga ya, waktu masih kecil kok gampang diatur ya gitu. Tapi begitu remaja kok susah banget gitu ya. Nah, itu karena memang ada perubahan-perubahan di dalam diri si anak remaja ya. Kemudian yang paling menjadi sorotan adalah perkembangan psikososial anak remaja kita ini masuk pada tahap ini dia, pembentukan identity, atau kalau tidak terjadi malah dia jadi kebingungan identitas. Jadi Ibu Bapak pahami ya, fase remaja ini penting loh. Penting sekali buat anak remaja kita ini mengetahui siapa dirinya. Ya, kemana tujuan mereka dalam hidup. Ya, ini yang perlu. Terus jika mereka tidak dibiarkan menjelajahi peran yang berbeda-beda dalam hidup ini, maka kedepannya akan tetap bingung tentang identitas mereka. Nah, ini dia. Tantangan sekali Ibu Bapak kalau kita punya anak remaja, usia SMP dan SMA, ya, atau remaja akhir seperti masa kuliah awal, ya, mereka tuh sedang bingung, siapa saya, identitas dirinya itu. Mereka pengen bergaya sok tua kah, atau kekanak-kanakan kah, atau jadi baby terus kah, yang mana ya gitu ya. Dia pun sedang mencoba-coba cari tahu gitu ya. Dan peran orang tua tandanya sangat besar di sini untuk membantu anak kita ini, remaja kita ini mengetahui siapa diri mereka, tujuannya. Misalkan anaknya dari kecil sudah kita tanya, kita bantu dia untuk menggali tujuan hidup mereka. Misalnya anaknya bilang, aku pengen jadi, misalnya siapa ya, ada anak kecil ditanyakannya, nak, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Terus anaknya bilang, aku mau jadi tentara. Oh ya, sangat bagus peran kita sebagai orang tua nanya, apa yang membuat kamu pengen jadi tentara? Nah, kita tanya, terus kita bisa arahkan, oh kalau jadi tentara gimana dong kalau duduk? Nah, gimana dong kalau bicara? Gitu. Gimana dong kalau belajar? Nah, dia akan fokus gitu ya, dia akan punya tujuan, dia akan tahu dirinya siapa ya, anaknya siapa, anaknya mama papa yang kayak gimana, dia harus tahu ya. Itulah masa remaja Ibu Bapak ya, karena pembentukan identitas dirinya. Nah, dibandingkan dengan anak-anak ya, masa anak-anak, remaja ini memiliki peningkatan kapasitas untuk memantau dan mengelola sumber daya kognitif dengan efektif untuk memenuhi tuntutan tugas belajar. Jadi, kalau Ibu Bapak juga merasakan dalam bicara sama anaknya gitu ya, bisa nggak Ibu Bapak merasakan anaknya ini kalau udah remaja gitu ya, SMP, SMA, kadang-kadang sering bilangnya gini, aduh anaknya so tua gitu ya, bisa nasehatin orang tua kadang-kadang anak SMP, SMA ini. Ya, karena apa? Karena sumber daya kognitif mereka mulai berkembang ya, sehingga mereka bisa mulai menganalisis ya, mencari penyelesaian masalah ya. Ini perbedaan. Remaja itu disebut masa meningkatnya pengambilan keputusan, seperti teman mana yang harus dipilih. Nah, ini kita bantu anak kita, nanti mereka bisa ngambil keputusan. Orang yang mana sampai saat ini ya, apakah akan berhubungan seks atau tidak, kalau udah remajanya udah remaja akhir gitu ya, di masa kuliah gitu ya, apakah mencari kepuasan langsung atau menunda ya, menunda kepuasan sebagai imbalan untuk hasil yang positif ya, apakah akan kuliah ke depannya gitu. Itu masa-masa pengambilan keputusan Ibu Bapak ya, di saat remaja. Nah, jadi untuk memperjelas gitu ya topik tentang dukungan keluarga pada motivasi belajarnya siswa khususnya remaja di masa pandemik ini, itu seperti apa sih gitu ya. Jadi saya mencoba mencari tahu lewat riset-riset, penelitian-penelitian ya yang dipublikasikan. Saya mau coba bandingkan itu antara di masa sebelum pandemik dengan di masa pandemik ya. Jadi dari penelitian yang saya lihat di tahun 2019, ini juga di bawah juga tahun 2019 ya. Hasilnya hampir sama ya, malah sama, boleh dibilang sama hasilnya. Bahwa apa? Ya, ini ada penelitian di SMP nih, daerah masa SMP, remaja SMP ya.
menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dukungan orang tua dengan motivasi belajar. Artinya apa? Semakin tinggi dukungan orang tua, maka semakin tinggi juga motivasi belajar siswa. Ya, ini di masa sebelum pandemik tahun 2019. Ya. Kemudian di SMP yang lain ya, di daerah Getasan ya, juga sama ternyata Ibu, Bapak ya, bahwa dukungan sosial keluarga dan motivasi belajar pada remaja, sekalipun orang tuanya bercerai, tetap itu berhubungan ya, berhubungannya positif. Jadi artinya semakin tinggi dukungan orang tua ya, maka semakin tinggi juga motivasi anak kita untuk belajar. Oke? Nah, lalu saya cari informasi mengenai penelitian tentang sama dukungan keluarga terhadap remaja ya siswa, tapi di masa pandemik saya dapatkan tahun 2021 Ibu Bapak. Hasilnya sangat berbeda. Ya, penelitian ini yang saya ambil dari Peters dan Agustina ini ya, terhadap 103 partisipan siswa remaja SMA ya. Ternyata remaja SMA di masa pandemik ini melihat dukungan emosional dari keluarganya itu rendah. Dukungan penghargaan dari orang tuanya itu rendah. Dukungan informasi dan instrumental dinilai oleh anak remaja. Ini remaja yang menilai ya Ibu Bapak. Anak remaja SMA ini menilai dukungan keluarga itu rendah di masa pandemik ini. Ya. Dan motivasi mereka gimana? Motivasi belajar siswa SMA di masa pandemik, bahwa dimensi mengenai ketekunan dalam menghadapi tugas rendah. Jadi remaja SMA, kita tanya tentang dirinya gitu ya, bagaimana kamu dalam menghadapi tugas, ketekunan kamu. Memang rendah mereka. Tapi keuletannya mereka itu tinggi. Keuletan dalam menanggapi kesulitan. Jadi kalau sudah ada kesulitan, mereka ulet cari tahu gimana menyelesaikannya. Ya, dimensi tidak mudah dalam melepaskan hal-hal yang diyakini. Tinggi ternyata remaja-remaja ini. Jadi mereka tuh kalau misalkan sudah sudah yakin terhadap sesuatu, gitu ya, mereka sangat pegang sekali gitu ya. Itu ciri remaja di masa pandemik ini, mereka sangat memegang hal-hal yang sudah dia yakin. Kemudian minat terhadap macam-macam masalah. Ternyata anak-anak SMA ini ya, remaja SMA ini juga minatnya terhadap berbagai macam masalah juga tinggi. Mungkin Ibu Bapak yang mengamati ya, anak-anak ini senang banget tuh mainan HP-nya googling mereka. Googling itu apa? Buka-buka Google ya, cari tahu ini, cari tahu itu, baca ini, baca itu, buka Instagram ini, Instagram itu, segala macam dicari tahu ya kan. Jadi memang minat terhadap berbagai macam masalah itu di fase remaja ya, khususnya di masa pandemik ini tinggi. Ya. Kemudian dimensi lebih senang bekerja mandiri. Nah, ini dia. Ternyata anak-anak remaja kita ini dari hasil penelitian ya, terlihat bahwa anak remaja khususnya SMA lebih senang bekerja secara mandiri ya. Mereka di masa pandemik, mungkin ibu bapak yang punya anak SMA juga melihat bahwa anak-anaknya itu senang di kamar sendirian, kerjain apa-apa sendiri gitu ya. Berbeda kalau misalkan waktu pas lagi tidak pandemik, mungkin ibu bapak ngeliat dia sibuk sama temennya, gengnya gitu ya, kelompoknya, aktivitas ekskulnya seperti itu. Nah, sekarang tidak bisa itu semua, adanya di rumah. Jadi mereka lebih senang bekerja mandiri. Ini gambaran motivasi belajar siswa di SMA. Hasil risetnya Ibu Bapak setelah diuji ya, dukungan sosial keluarga terhadap motivasi belajar siswa adalah minus 2,07 ya. Artinya apa? Artinya bahwa dukungan sosial keluarga secara negatif. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga, semakin rendah motivasi belajar siswa. Nah, jadi berbeda kan? Di saat sebelum pandemik, saat keluarga memberi perhatian, memberikan semuanya itu, motivasi belajar siswanya naik. Tapi begitu diteliti di masa pandemik, ternyata saat keluarga banyak
ngasih involvement lah ya, ngasih keterlibatannya gitu ya. Ternyata remajanya motivasinya malah rendah tuh. Nah, nanti kita bahas ya. Banyak sekali hasil-hasil penelitian ternyata tentang ini. Didapat pula bahwa rata-rata motivasi internal subjek remaja lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata eksternalnya, motivasi eksternal. Jadi, Ibu Bapak, sebenarnya kita senang juga gitu membaca ini bahwa anak-anak remaja SMA ini ya punya motivasi belajar, ya, motivasi internal mereka malah lebih tinggi. Jadi dari dalam diri emang pengen tahu ini, pengen tahu itu. Ya, dibandingkan dengan motivasi eksternal dari orang tua, dari guru gitu ya. Mereka lebih memperhatikan dirinya, motivasi internal. Ya. Jadi dapat digambarkan melalui penelitian ini bahwa selama pembelajaran daring atau PJJ, siswa SMA tetap memiliki motivasi belajar, ya. Nah, kemudian saya cari lagi nih penelitian lain gitu ya di masa pandemik juga ya, tahun 2020, persepsi orang tua nih ya tentang pembelajaran jarak jauh ini. Hasilnya adalah orang tua memahami sebenarnya, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa bapak ibu kita semua paham bahwa pembelajaran jarak jauh ini memang harus dijalani, ya harus didukung, ya kan, nggak ada pilihan lain, ya kan, karena memang kondisinya seperti ini, ya. Pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan beban orang tua dan keluarga secara ekonomis, psikologis, dan sosial. Betul nggak coba, Ibu Bapak? Ya, apakah Bapak Ibu juga merasakan sebenarnya pembelajaran jarak jauh, anak di rumah, sekolah di rumah ini memberi beban juga kepada para orang tua, ya, secara ekonomis, secara psikologis, dan sosial. Hasil riset mengatakan demikian. Ya. Kemudian kurangnya keterlibatan dan dukungan orang tua dalam proses belajar anak di rumah umumnya disebabkan oleh kurangnya waktu dan ketidakmampuan orang tua untuk menjadi guru bagi anaknya di rumah. Kira-kira Ibu Bapak, bisakah refleksi diri? Mungkin seperti ini memang jawaban orang tua. Apa sih yang membuat orang tua itu tadi dukungan orang tuanya rendah? Remajanya bisa menilai itu. Remaja juga melihat dukungan orang tuanya tuh rendah. Nah, ternyata ini jawabannya. Karena orang tua kurang waktu, karena orang tua juga kerja dari rumah kan, ya, WFH. Ya, mereka harus fokus dengan pekerjaannya juga, tapi ngurusin rumah tangga juga, ya. Jadi banyak sekali hal yang harus dikerjakan orang tua di dalam satu waktu sehingga sulit untuk memberikan dukungannya kepada anak remajanya ini. Atau tadi ketidakmampuan orang tua untuk menjadi guru bagi anaknya di rumah, ya. Apalagi mungkin orang tuanya bidangnya beda sama yang anaknya geluti itu ya. Misalkan anaknya nanya informasi tentang satu hal yang orang tuanya nggak ngerti juga gitu. Nah, gimana cara kita memberikan informasi? Jadi seringkali orang tua juga kebingungan untuk memberikan informasi atau menjadi guru buat anaknya di rumah. Tindakan mendampingi dan mendukung proses belajar anak di rumah, ya, yang akhirnya orang tua lakukan adalah apa? Ya udah, belikan paket internet buat anaknya supaya anaknya bisa belajar, ya kan? Membantu anak menguasai materi, ya dicoba sedikit-sedikit, ya. Tapi kadang-kadang tadi ada ketidakmampuan orang tua untuk menjadi guru juga. Dan kadang-kadang kalau udah ngerti, orang tuanya ikut menyelesaikan tugas atau ulangan yang diberikan oleh guru. Coba refleksi Ibu Bapak, pernah nggak ya, saking gemesnya kita ngelihat sendiri anak kita nggak bisa jawab, kita yang bantuin. Ya, ini yang ternyata yang didapat dari hasil penelitian ya. Di tahun 2020, artinya di tahun pandemik ini, bahwa orang tua kondisinya seperti ini. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini memang benar sekali, banyak sekali kompleksitasnya, banyak sekali masalahnya gitu ya. Dan satu sisi kita tadi sudah tahu informasi dari penelitian bahwa remaja tetap sebenarnya ingin belajar, motivasi belajar mereka tetap ada ya. Tapi mereka juga bisa melihat peranan orang tuanya ini loh ya, masih ada keterbatasan. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita harus jalani masa ini, masa pandemi COVID ini dengan pembelajaran jarak jauh, ya.
Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan jaringan internet ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan jaringan internet ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga jelek gitu ya. Kalau hujan, kalau petir segala macam ya, kadang juga jadi mati-mati gitu ya jaringan internetnya ya. Dan kita sangat membutuhkan gitu ya akses untuk bisa menggunakan internet, konektivitas ya, ini tantangan memang selama pembelajaran jarak jauh. Fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahui gitu ya media-media yang dipakai kan, memang ada WhatsApp group, ada Zoom, ada segala macam ya. Ini contoh-contoh media. Saya kutip sedikit nih ya. Jadi surat edaran dari Pak Menteri ya, Mas Menteri ya. Mas Menteri, surat edaran Mendikbud kita nomor 4 tahun 2020 tentang belajar jarak jauh ya. Diminta bahwa pembelajaran jarak jauh itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan ya. Jadi jangan semua PR banyak sekali sampai anak tuh jadi kayak kurang istirahat juga, karena setiap ketemu gurunya ngasih PR dan PR-nya banyak. PR-nya banyak gitu ya. Kemudian memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, ini penting nih sebagai ibu bapak ya, karena permintaan Mas Menteri juga sebenarnya pendidikan yang kita berikan ke anak-anak kita ini pendidikan untuk kecakapan hidup, terampil dalam hidup ini gitu ya, cakap dalam hidup ini ya. Tidak hanya hafalan sebenarnya ya, tapi kecakapan hidup. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah ya antar siswa. Jadi perlu juga tuh kerja kelompok ya, tapi mereka secara daring juga gitu ya, jarak jauh mereka bisa harusnya melakukan pembelajaran antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah ya. Kemudian permintaan Mas Menteri juga adalah memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna ya, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif. Jadi jangan kejar nilai gitu ya, tapi kualitasnya, bagaimana prosesnya anak itu sampai bisa memahami suatu konsep, suatu materi gitu ya, itu menjadi fokus ya, itu permintaan Mas Menteri ini. Oke, kita udah sampai di akhirnya. Moga-moga Bapak Ibu terbayang, atau mungkin nanti lanjut kita pasti tanya jawab ya Mbak Eva ya. Sekian dari saya materinya ya. Di sini juga sudah saya catat ini mengenai nomor telepon. Tadi Mbak Eva sempat mengingatkan soalnya ya. Nomor telepon rumah sakit Mbak, barangkali ada yang mau menghubungi silakan ya. Saya praktek di Rumah Sakit Omni di Pulau Mas di Jakarta, tapi kita juga di masa pandemi ini juga melayani konseling psikologi secara jarak jauh juga gitu ya. Kemudian saya juga memang mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Demikian Bapak Ibu, silakan kita bisa berdiskusi selanjutnya. Mbak Eva, monggo Mbak, saya lanjutkan, saya berikan lagi kepada Mbak Eva, silakan. Iya, terima kasih banyak Mbak Naomi. Oh, kalau materi remaja tuh emang nggak ada habisnya ya Mbak. Ternyata tadi kata Mbak Naomi, ternyata kita duduk di samping anak apa ya? Kita membantu anak mengerjakan apalah yang kecil gitu ya. Itu aja anak udah seneng ternyata ya Mbak ya. Itu salah satu bentuk dukungan kita juga sebagai orang tua kepada anak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Naomi nih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Ibu, Bapak, kalau mau menuliskan di kolom chat silahkan. Oh, sebelumnya saya izin untuk foto dulu ya Mbak, 1 menit ya Mbak. Oh iya, silakan. Boleh silakan. Ya? Ya. Ayo Ibu, Bapak boleh dinyalakan videonya untuk sesi tanya jawab. Oke. Kita mau foto bersama dulu gitu? Ya, betul. Jangan lupa pakai kerudung. Jangan lupa pakai kerudung. Biasanya kalau yang perempuan suka lupa pakai kerudung nih. Oke, mohon izin saya untuk foto. 1, 2. Oh, masih pada buka video. Boleh saya kasih waktu. Masih proses. Ya, masih proses rapi-rapi dulu. Oke, ya, saya
Ini saya boleh menyapa nggak nih? Saya kayaknya kenal nih ada Boleh dong. dosen pembimbing saya di saat saya S1. Luar Mana? biasa Ibu Syan. Oke. Ibu Syaniwati, apa kabar Ibu? Oh iya ada betul. Halo Naomi, Sama. senang banget bisa dengar. Ini Ibu pembimbing saya yang benar-benar Oh. fokus membimbing saya dengan baik ini Ibu Syan. Oh, oke, Luar salam biasa. terima kasih Bu. Terima kasih Sehat-sehat Ibu. Naomi. Puji Tuhan, sehat. Syukurlah. Oke. Iya. Sambil Terima fokus kasih ya Bu sudah hadir. Senang bisa ikut belajar. Iya Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya izin foto untuk halaman 2. 1, 2, 3. Iya. Baik. Bentar, saya save dulu. Oke. Nah, monggo silahkan Ibu Bapak mau menuliskan di kolom chat, silahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebetulnya Mbak Nomi, saya tadi mau reminder nih, ini sudah 1 jam. Iya. Jadi saya sih senang Mbak tadi dengar paparannya 1 jam mau dipotong. Aduh, sayang mau dipotong sayang. Ternyata terasa sudah 1 jam ya Mbak. Ternyata nggak Gimana nih, berasa Mbak? beneran. Udah 1 Ya. jam. Saya mau Mbak Naomi berkenan berapa pertanyaan kah? Karena tadi sebetulnya Mbak Naomi juga takutnya ada keperluan. Ya, mungkin kita lihat dulu 3 pertanyaan awal dulu aja. Oh, oke. Boleh, silahkan. Boleh kalau ini di kolom chat sudah muncul nih Mbak. Saya bacakan ya Mbak. Ya. Dari Mbak Namira. Nah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari orang tua Maisa Fauzia. Oh, oke, boleh monggo Bu. Ibu Iya. dari mana Bu? Ibu dari mana? SMK 24 Di mana itu? di Cipayung. Di Cipayung. Oh, boleh silahkan Bu Maisha. Anak saya kan berkebutuhan khusus. Dia bisa nulis bagus, tapi bicaranya kurang lancar, sama IQ-nya nggak nangkep sama pelajaran gitu. Iya. Bagaimana? Usianya berapa Bu? 16 tahun. 16. Ini anaknya ada di samping. Oke. Oke, lengkap sekali. Sampai anaknya juga ada ya. Halo, anaknya diajak nih ternyata nih. Payung deket gitu, cantik anaknya. Iya. Siapa nama anaknya Bu? Ya. Nama anaknya siapa? Maisa Fauzia. Oke, jadi Ibu bertanya gimana cara mendampingi anaknya ya. Berarti udah pernah dibawa ke psikolog ya Bu? Udah di Rumah Sakit Fatmawati. Oke, boleh. Ya, jadi bagaimana pendampingan untuk anak ini sebetulnya masuk kriteria anak berkebutuhan khusus? Ya, betul, berkebutuhan khusus. Iya. Ya, pendampingannya ya, apalagi bagaimana selama pembelajaran jarak jauh ini ya, Bu ya. Saya boleh tahu sedikit Bu, selama ini pembelajaran jarak jauh untuk anak Ibu dari sekolahnya gitu, apa yang diminta? Tugas-tugasnya seperti apa Bu? Tugas-tugasnya kan anak saya campur sama anak yang normal-normal yang lainnya ya. Jadi ikut-ikutan tugas sama yang lainnya gitu. Jadi saya pusing juga sama yang itu, yang pinter-pinter gitu. Ya, jadi anak Ibu rupanya masuk ke sekolah yang umum ya Bu ya? Ya, umum, iya. Oke, karena sekolah umum jadi tuntutan belajarnya juga disamakan gitu ya Bu ya? Ya, betul. Padahal anak Ibu ada keterbatasan dalam berbicaranya seperti itu ya, dalam menangkap pelajaran. Nah, memang ini jadi PR ya Mbak Eva ya. Seperti yang tadi tuh saya katakan dari hasil penelitiannya bahwa di masa pandemik ini memang orang tua jadi punya tantangan tersendiri ya untuk mendampingi anaknya dalam belajar. Karena di saat ini orang tua tuh jadi sepertinya diminta jadi guru juga gitu di rumah, gitu kan. Apalagi kalau anaknya seperti anak dari ibu gitu ya, Mbak Maisa nih, anak Maisa. Jadi perlu pendampingan gitu. Nah, peran kita adalah kita harus mengerti banget gitu ya. Ibu harus tahu banget dari gurunya. Jadi Ibu perlu banyak komunikasi mungkin dengan gurunya mengenai
tugas belajarnya tuh apa, gitu ya. Terus ibu perlu berani nanya ke gurunya, saya harus ngapain saja di rumah. Kalau bisa gitu. tanya yang rinci gitu ya, Iya, iya. sehingga ibu bisa mencobakan itu di rumah gitu ya. Jadi ibunya juga harus semangat Bu, jangan malu lah untuk nanya ke guru gitu ya. Apa aja nih yang saya harus bantu buat anak saya di rumah gitu. Nanti kan gurunya ngasih tahu. Jadi ibunya bisa melakukan. Kira-kira gitu Bu. Oh iya, terima Ya. kasih. Jadi komunikasi dijaga dengan sekolah, dengan guru-gurunya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Mbak, semoga Iya. terjawab. Saya coba bacakan di kolom chat ada Iya. dari Mbak Rini. Kepotong. Oh, sebentar. Tapi barangkali tidak dengan kaitan PJJ. Oh, maaf, sebentar. Anak remaja laki-laki dengan gaya perempuan. Nah, coba ini kurang jelas nih. Coba Mbak Namira. Halo Mbak Namira. Ini teman saya juga nih Mbak. Oh gitu Halo, ya. Iya, Mbak. langsung Ini, on mic ya. Boleh langsung bertanya. maaf. Ini tapi nggak ada kaitannya dengan Kak PJJ, nggak apa-apa. Iya, tentang Tapi anak remajanya, Mbak. Iya, anak remajanya mungkin ya karena dari kecil dia suka bareng-bareng kakaknya perempuan semua, main dengan perempuan. Sekarang gayanya gaya ke perempuan gitu. Mm-mm. Anak Umur remaja berapa, Bu? SMP. Hmm. Itu kebetulan temen gitu, anaknya temen, jadi nanya barangkali. Nah ini pendampingan. Jadi walaupun orang tuanya udah ngasih tahu mau lembut, mau kasar gitu, tapi ya dia ternyata nyaman dengan gayanya dia seperti itu dan merasa enggak, saya biasa aja, enggak merasa seperti misalnya tanda kutip banci misalnya atau gimana gitu. Gitu Mbak. Iya. Bahkan Iya. krisis identitas remajanya dia Betul. gimana? Betul. Seperti tadi ya, saya ada menjelaskan sebenarnya tadi Mbak Eva tentang ciri-ciri remaja gitu ya. Perkembangan remaja itu cirinya perkembangan psikososial remaja itu adalah pencarian identitas diri gitu ya. Dan itu memang betul sekali sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman sepergaulannya ya. Tapi juga terpengaruh juga dari keluarga ya, dan juga dari informasi-informasi di media yang dia baca, yang dia temui, yang dia lihat sehari-hari. Itu akan sangat membentuk tadi identitas dirinya. Nah, kalau tadi Bu Namira mengatakan memang anak lelaki ini, anak SMP ya, laki-laki, dia kakak-kakaknya perempuan, dan jadi dia meniru gaya kakak-kakaknya gitu ya, yang kewanita-wanitaan gitu. Nah, sekarang bagaimana nih peran orang tua ya? Nah, kalau yang tadi saya tangkap sepertinya orang tuanya sudah menegur kali ya, menegur gitu sampai anaknya mengatakan enggak kok, biasa aja gitu ya. Nah, biasanya semakin orang tua menegur dengan keras dan kasar mungkin gitu ya, kadang-kadang hal itu malah membuat anak jadi sembunyi-sembunyi melakukan itu gitu ya, semakin penasaran dia, kenapa sih nggak boleh gitu ya. Jadi itu yang malah berbahaya gitu, semakin ditegur, semakin diomelin, anak remaja semakin malah pengen tahu kenapa nggak boleh. Nah itu yang berbahaya malah. Jadi peran orang tua di sini adalah memang betul kita harus menegur, ya, memberitahu bahwa mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak perlu dilakukan. Orang tua itu perlu memberikan hal-hal itu semua, berikan dukungan informasi tadi, ya. Tapi kembali ke cara, Bu Namira, mungkin kalau bisa disampaikan ke temannya ya. Jadi cara kita dalam menegur anak remaja ini, semakin ditegur dengan keras, anak remaja malah semakin penasaran, semakin pengen tahu. Dan bahayanya tadi, semakin dia pengen tahu, nanti dapat infonya dari mana-mana yang nggak benar juga gitu. Jadi peran orang tua
beritahu kepada anaknya mana yang benar, mana yang salah, contohkan yang benarnya seperti apa ya. Misalkan dia laki-laki, mungkin ibunya melihat kok gaya anaknya kalau jalan melenggok gitu ya. Ya udah kita kasih contoh. Nah, kalau jalan tuh mungkin ayahnya gagah misalnya. Minta anaknya contoh tuh papa tuh jalannya kayak gitu. Nah, kayak gitulah ya Bu Namirah ya. Setidaknya bantu anaknya untuk melihat contoh-contoh yang lebih baik ya. Intinya tadi yang perlu disampaikan kepada temannya, anak itu memang betul remaja itu sedang proses identitas diri ya, krisis identitas. Lalu tugas orang tua memberikan dukungan informasi ya, saran-saran, nasihat-nasihat dan contoh-contoh kepada anak remajanya. Tapi kembali cara pemberian nasihat, cara pemberian contoh-contoh itu harus diberikan dengan cara yang nyaman supaya si anak remajanya ini merasakan kedekatan secara emosional dengan orang tuanya. Kira-kira gitu jawaban saya ya, Bu Namira, Mbak Eva. Silakan Mbak. Jadi tadi juga salah satunya dengan model ya, model. Tadi salah satunya kata Mbak Naomi dengan model juga ya. Iya, betul sekali. Dengan model dari orang ayahnya. tua, dari lingkungan gitu. Betul. Oke, semoga terjawab ya Mbak Namira ya. Oke, kita lanjut dari Ibu Ingrid Tia Rahayu. Katanya mau tanya Mbak, gimana biar anak menerima dengan baik bahwa kita bermaksud mendukung, bukan ngebawelin anak. Ini pasti banyak terjadi nih. Iya. Beda tipis antara mendukung dengan ngebawelin itu gimana? Iya, benar sekali ya. Anak remaja itu paling nggak suka dibawelin sama orang tuanya. Tapi benar, kadang-kadang orang tua maksudnya mendukung, ngasih tahu gitu kan. Tapi orang anaknya nangkepnya ini dibawelin gitu ya. Itu memang betul ibu-ibu, itu tantangan memiliki anak remaja ya. Apalagi salah satu ciri remaja itu mereka memang sedang perkembangan emosinya juga ya, psikososialnya tadi. Jadi emosinya juga sedang berkembang. Bagaimana dia harus bersikap? Apakah dia perlu emosi yang kuat meledak atau yang dia tahan dan terkendali? Itu sedang dalam proses pembentukan. Tapi ingat proses pembentukan ini harus dibantu, dibimbing, diarahkan. Ya, jadi kalau anak dengan proses seperti ini, mereka memang sering terjadi salah tangkap dengan maksud dari orang tua gitu ya. Orang tua maksudnya tuh nasihati anak, ngasih tahu anak, mendukung anak. Tapi anak nangkepnya kok dibawelin, diomongin. Maka tadi kembali seperti saya waktu menjelaskan kepada Bu Namira, bahwa cara itu penting sekali, cara nasihatinya. Cara mendekati anak remaja ini memang unik, Mbak Eva ya. Masih merasakan ya Mbak Eva ya. Katanya anak pertamanya 15 tahun ya. Betul ya? Betul. Jadi pasti beda ya caranya ngedeketi anak SMA-nya sama anak SD-nya gitu ya. Pasti beda. Ya, beda jauh. Beda jauh gitu. Jadi memang anak remaja itu butuh diberi nasihat yang tidak terus-menerus rewel. Artinya gini, kadang-kadang orang tua itu kan nasehatin anak, terus anaknya dilihat, kok belum berubah ya? Jadi ngomong lagi gitu kan. Dilihat lagi, kok belum berubah ya? Ngomong lagi. Terus, nah itulah anak nangkepnya dibawelin tuh. Ya, dan remaja tuh nggak senang banget dibawelin seperti itu gitu ya. Jadi inilah masanya memang orang tua juga perlu melihat, perlu nggak saya ulangi nasihat itu, ya kan anaknya sebenarnya mendengar, menangkap informasi dari orang tuanya. Ya sudah, sekali sebenarnya sudah cukup, anaknya sudah nangkep, ya anaknya dengar kok, anaknya nangkep, ya sudah. Tapi terus orang tua pasti penasaran, tapi kok nggak dilakukan ya? Atau ya dilakukan tapi cuma sekali, besokannya enggak Bu. Ya itu kan orang tua ngomong gitu ya. Jadi akhirnya orang tua ngulangin lagi itu dia gitu. Nah
ini memang menjadi permasalahan gitu ya, karena orang tua inginnya anak sepertinya instan gitu ya, dinasehati satu kali instan langsung berubah gitu ya. Tapi anak sebenarnya menangkap apa yang dikasih tahu orang tuanya ya. Tapi dia melakukannya itu tadi tidak instan. Kenapa tidak instan? Ini yang perlu kita cari tahu sebenarnya Ibu Bapak. Kenapa anak kita kok sudah tahu diberi nasihat, sudah ngerti, tapi kok nggak dikerjakan ya? Gitu. Nah ini yang perlu diajak anaknya duduk bersama, diomongi, ditanya. Nah kemarin kan Mama udah ngasih tahu ya, kayak gini. Terus kok Mama lihat hari ini kamu nggak lakukan ya? Kira-kira apa sih yang bikin kamu kok nggak melakukan itu gitu? Nah itu kita tanya gitu. Misalnya anaknya bilang, ya nggak sempet mah, tugasnya banyak. Oh, jadi kan kita ngerti ya Ibu, ya kan? Tapi kalau kita nggak nanya, kita ngomong lagi, ya itulah jadi bawel itu. Gitu Bu Ingrid ya. Jadi kita perlu banyak bertanya memang kepada anak remaja kita ini ya, supaya anaknya nggak ngerasa dibawelin gitu. Oke, kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau menghadapi anak remaja itu gemes-gemes sedep gitu ya, Mbak. Gemes-gemes sedep, bener. Oke. Sebetulnya sudah 3 pertanyaan, Mbak Naomi. Iya. Saya kembalikan ke Mbak Naomi. Seperti kalau di kolom chat ini masih beberapa pertanyaan. Masih ada beberapa ya. Iya. Betul. Gimana Mbak Naomi? 2 lagi boleh kalau gitu ya, kita lihat ya. Nah, saya kasih kesempatan untuk baik Mbak Naomi, terima kasih banyak agak extend waktunya. Boleh Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh langsung open mic. Karena ini susah loh ketemu Mbak Naomi, ini susah banget. Daftar di rumah sakit juga agak ngantri gitu ya. Jadi boleh mumpung ada di sini nih Mbak Naomi-nya. Silahkan kalau mau langsung bertanya open mic, silahkan. Saya biasanya kasih kesempatan untuk yang jauh dulu nih. Yang dari, karena suka ada DM ke saya, Bu Eva, saya udah jauh-jauh dari. Nah, Pak Gentur, monggo. Ya. Mau bertanya langsung silahkan. Istriku ya, Mbak. Kita berdua nih. Oh ya, silahkan. Ya, dari tadi saya menyimak juga ikutan dengan Pak Gentur. Gini, maaf saya nggak buka layarnya karena nggak pakai kerudung. Gini, saya sebagai guru ya, Nah, di sini ada beberapa kasus siswa yang pada kelas 10, pada saat dia kelas 10 tuh memang ya agak bermasalah. Sehingga naik ke kelas 11-nya tuh ya dibantu lah istilahnya gitu ya, saling membantu antara pihak sekolah dengan orang tua gitu ya. Nah, ketika dia naik ke kelas 11, ini sudah 2 pertemuan kan di kelas 11, masih aja malas gitu. Anaknya tuh nggak berubah-berubah gitu ya. Nah, sebagai guru, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anak yang seperti ini gitu, Mbak? Iya. Itu saja pertanyaannya. Baik. Nah, ini memang tantangan. Tantangan saat anak naik kelas pun dibantu, ya kan? Anak dibantu. Ini saja sudah suatu tanda tanya besar. Ada apa? Sampai anak ini naik kelas pun dibantu. Nah, ini yang perlu mungkin Bapak dan Ibu Gentur ya, karena Bapak Ibu kan mungkin guru gitu ya. Mungkin perlu cek-recek lagi apa yang membuat anak ini dibantu. Kita perlu lihat tadi kan dari penjelasan yang saya berikan Ibu Bapak, kita perhatikan juga kondisi si internal. Ya, kita kondisi dinamika atau psikologis anaknya itu sendiri, dari kapasitas kecerdasan ya, terus dari perasaan, pikiran, fokusnya gimana, termasuk tujuan hidupnya ya. Jadi kalau Ibu Bapak posisinya sebagai guru, bisa dilihat dari tadi rapotnya atau pelajaran-pelajaran kelasnya, LKS ya mungkin ya, lembar kerja siswanya dikerjakannya seperti apa. Kan kelihatan riwayatnya, Bu. Kalau memang kelihatan riwayatnya dia selalu di bawah rata-rata,
Nah, mungkin perlu disarankan pemeriksaan kecerdasan juga ya, supaya kita tahu mengapa anak ini sulit belajar gitu ya. Jangan-jangan dia memang kapasitas kecerdasannya juga ada keterbatasan. Pada anak-anak yang kapasitas kecerdasannya ada keterbatasan, pastinya dia butuh remedial atau butuh pengulangan belajar yang lebih banyak dari teman-temannya yang memiliki kapasitas kecerdasan yang pada umumnya atau rata-rata. Jadi Ibu Gentur sebagai guru coba perhatikan itu dulu Bu ya, kita supaya tahu dulu posisinya ini permasalahannya di mana gitu. Apa yang menyebabkan anak ini tadi naik kelas saja harus dibantu gitu. Nah, kalau misalkan setelah ibu bapak mempelajari anak ini ya, anaknya bapak ibu gitu ya, oh ternyata sebenarnya kapasitas kecerdasan tidak ada masalah. Bukti-buktinya mungkin bisa nunjukin gitu ya bahwa anak ini cepat tanggap, sebenarnya anak ini daya ingatnya baik, anak ini problem solving atau pemecahan masalahnya juga baik. Nah, kalau gitu bukan di kapasitas kecerdasan ya. Maka ada aspek lain, tadi kan saya sebutkan gitu ya, bisa saja perasaannya dia, ya mungkin emosinya dia, atau mungkin tujuan hidup dia yang tidak ada gitu. Banyak Ibu kasus-kasus ya anak cerdas tapi tidak berprestasi gitu, ya. Nah ini yang kadang-kadang bikin gemes kan, gemes orang tuanya, gemes gurunya gitu ya. Karena kita sebagai guru mungkin bisa melihat ini anak bagus gitu. Tapi kok malas-malesan ya? Nah, itu perlu kita cari tahu. Kalau malas-malasan tandanya anaknya cerdas tapi emosinya yang bermasalah. Maka perlu kita berikan pendampingan Bu, Ibu Gentur, mungkin kalau ada kesempatan gitu ya, tanya tadi tujuan anak sekolah itu apa sih gitu. Misalnya ibu nanya, kamu sekolah memang nanti kalau udah selesai mau kemana gitu, kita bisa tanya seperti itu, sehingga kita sebagai guru pun perlu mengetahui anak kita ini, murid kita ini, tujuan dia sekolah tuh apa. Kalau misalnya didapatkan tadi anak yang nggak tahu, sekolah disuruh mama, disuruh ibu, disuruh bapak gitu ya. Nah, jadi anak itu bingung kan, saya buat apa sekolah ya? Karena disuruh. Padahal saat-saatnya remaja itu kan tadi pembentukan identitas diri. Kadang disuruh-suruh terus, jadi mereka kesal. Gitu. Jadi maka dibantu dari meningkatkan motivasi internalnya Bu, tadi motivasi intrinsiknya. Dengan cara kita tanyakan apa tujuan kamu sekolah, kamu ke depan kalau udah gede mau jadi apa. Nah, bantu dia untuk membayangkan, memvisualisasikan kalau udah besar tuh jadi apa. Gitu. Nah, semakin jelas bayangan dia mengenai kalau udah besar mau jadi sesuatu, kita bantu dia menuju cita-citanya itu dengan tadi misalnya kayak tadi saya kasih contoh kan, kalau udah gede mau jadi apa? Oh, pengen jadi tentara. Oh, oke. Kalau tentara sehat nggak badannya? Sehat dong. Nah, coba dong kamu juga sehat, olahraga dong gitu ya kan. Jadi satu-satu mulai kita giring supaya dia makin jelas perilakunya, tujuan hidupnya ke arah yang dia inginkan itu. Gitu Ibu kira-kira ya. Jadi tapi dicek dulu ya Bu ya tentang kapasitas belajarnya dia dulu ya. Kalau kita memang ketemu anak yang memang kurang kapasitas belajarnya ya memang harus diberikan remedial. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama terima kasih Bu Gentur. Terima kasih Bu. Berarti satu lagi dari kolom chat aja ya Mbak. Silakan, boleh. Oke. Sebentar, tadi ini ada dari Ibu Sari Fadilah. Bagaimana cara menegur anak yang sedang online, tapi kita melihat dia sedang melamun dan tidak fokus dan kurang responsif dengan pelajaran. Cenderung diam saja katanya. Layarnya nyala tapi bengong gitu ya. Iya benar sekali. Ini banyak juga memang terjadi ya. Jadi usianya nggak ada ya Mbak? Kenapa Bu? Usianya nggak ada? Nggak ada ya. Remaja ya? Atau Bu Sari Fadila mungkin mau bicara? Bu Sari, usia anaknya berapa Bu Sari? Selamat malam
Ibu. Ya, Halo, Ibu Naomi. Anaknya umur 10 tahun, Bu. Oh, 10 tahun. 10 Iya, tahun kelas 5 kira-kira ya, Bu ya. iya betul. laki perempuan, Bu. Laki-laki. Oh, Laki-laki laki-laki. ya. Iya. Oke, baik Bu. Jadi memang kita nih orang tua kadang-kadang bingung ya. Misalnya kita dilihat anak kita lagi belajar jarak jauh, misalnya pakai komputer gitu kan ya. Terus kita ngintip gitu ya, ngintip ke kamar dia belajar. Loh kok anak kita malah ngelamun gitu ya. Pengen ngagetin, takut anaknya kaget gitu kan ya. Ya, benar gitu, Bu. Jadi gimana caranya? Yang jelas pasti jangan dikagetin ya. Kalau anaknya Iya. dikagetin, kasihan Takutnya juga kan. ganggu ya, Bu ya. Kenapa Bu? Takut ganggu dia gitu. Takut ganggu, betul sekali ya. Tapi gini, ciptakan rumah tempat belajar, karena ini kan kondisinya kita belajar jarak jauh ya. Nanti kita juga sebagai orang tua perlu memikirkan situasi belajar di rumah. Jadi kita ciptakan ruangan atau tempat belajar yang nyaman buat si anak, ya, tidak berisik, karena jangan sampai nanti ada yang lagi belajar tapi TV nyala, ya jangan juga gitu ya. Sebaiknya dimatikan gitu televisi, tidak ada gangguan. Kemudian tapi yang penting juga anak terpantau, Bu. Anak terpantau oleh orang tua. Karena kalau anak di kamarnya sendiri dengan kondisi PJJ, tapi anak di dalam kamarnya sendiri, maka sulit sekali buat orang tua memantau anaknya, ya kan? Yang terjadi yang tadi saya contohkan itu kan, sebelah layarnya adalah pelajaran, gurunya lagi ceramah misalnya, tapi sebelahnya dia main game atau main nonton YouTube. Itu bisa terjadi. Atau tadi malah melamun, ya. Iya. Maka satu, upayakan settingan ruangan belajar dulu supaya ruang belajar yang kondusif dan tetap terpantau oleh orang tua. Kedua, saat kita melihat anak kita tidak fokus belajar, kayak tadi anak ini yang Ibu Sari Fadilah contohkan, anaknya melamun, tidak fokus, tidak responsif dalam proses belajar, diem aja. Cobalah pelan-pelan Ibu duduk deket dia. Gitu. Jadi tidak dikagetin, tapi Ibu ada deket dia. Gitu. Ya, Ibu duduk deket dia. Nah, terus yang paling penting saat orang tua melihat proses anaknya belajar, ya, kita sebagai orang tua pun tahan diri ya, Ibu. Jangan karena gemes kok anak kita pasif, terus aja kita toel-toel gitu anaknya, kita panggil-panggil, kamu jawab dong, kamu jawab, jangan kayak gitu juga gitu ya. Jadi ibunya sabar, gitu. Jadi ibunya juga sabar. Liatin aja anaknya, tapi kan anaknya ngelihat oh mamah deket nih, gitu kan. Dengan anaknya ngelihat bahwa mamahnya deket, anak akan kembali fokus ke layar belajarnya gitu. Karena dia merasa tetap ada ibu yang mengawasi. Perlu diingat ya ibu bapak di sini bahwa remaja ini kan masih dalam proses, saya tadi katakan proses transisi antara fase anak ke dewasa. Artinya dia masih butuh diawasi juga sebenarnya. Nggak bisa kita lepas gitu aja, ya. Jadi masih butuh diawasi. Salah satu contoh mengawasi tadi itu Bu Sari, duduk aja deket dia, ya, duduk deket dia. Ntar kan dia ngeliat, oh mamanya deket, akhirnya dia fokus gitu kan. Ntar kalau dia sebentar kelihatan lagi udah fokus, tahu-tahu ngelamun lagi, ya bisalah kita tepuk sedikit tangannya, tepuk sedikit. Dia lihat, oh mama memperhatikan, seperti itu. Tapi yang pasti jangan kita sebagai orang tuanya kebawa emosi ya. Karena kalau kitanya yang kebawa emosi, kita nepuk-nepuknya beneran nepuk-nepuk, malah akhirnya menyakiti anak gitu ya. Ya jangan juga gitu. Tapi baiknya pelan-pelan kita tepuk supaya anaknya ingat gitu bahwa oh ini ada mama ngeliatin gitu. Ayo belajar lihat gitu. Kita kasih tahu, kasih kode gitu ya bahwa ayo lihat. Sudah seperti itu. Itu saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh sedang berlangsung dengan guru gitu ya. Nah, setelahnya baru kita juga ada waktu untuk bicara dengan anak. Ya, setelah selesai proses belajar di komputer atau di HP-nya gitu ya, baru kita ajak anaknya ngomong di waktu-waktu yang agak lebih senggang gitu ya.
tadi ingat sabar orang tua ya, jangan diforsir, jangan dicecer pertanyaan anaknya, nanti anaknya malah mundur ya. Tapi kita tanya, "Nak, tadi Mama lihat kamu ada beberapa kali tuh kayak nggak perhatiin, cerita dong, ada apa sih?" Ya gitulah ya, dideketi. Mungkin anaknya ada sesuatu yang dia mungkin nggak suka atau mungkin dia lagi mikirin yang lain, ya ditemenin supaya anaknya cerita gitu Bu. Ya, karena anak remaja ini butuh diajak ngobrol sebenarnya. Ya, butuh diajak ngobrol, tapi tadi sebagai teman gitu. Kalau gaya ngobrolnya kayak gitu, cerita dong, Mama tadi ngeliat loh, kayaknya kamu kok kayak lagi mikirin yang lain, apa sih gitu. Ya, jadi anaknya ngerasa oh Mama perhatian nih sebenarnya gitu. Pelan-pelan mungkin dia akan bisa bercerita. Kira-kira gitu Bu Sari? Ya, makasih Bu Naomi. Ya. Mungkin kadang gini ya Bu ya, anak-anak biasa melihat gurunya secara langsung gitu ya. Jadi kan itu 3 dimensi lah, 4 dimensi gitu ya. Tahu-taunya dihadapkan dengan layar komputer atau HP gitu kan yang cuma 2 dimensi ya. Keluar suara dia kayaknya apa yang disampaikan gurunya itu kurang nangkep atau gimana gitu ya Bu ya. Sehingga kurang fokus, jadi dia kayak main-main gitu, kayak ini nggak serius gitu, nggak seperti dia belajar sungguhan. Nah itu yang kadang orang tua tuh kayak saya misalnya nggak bisa terlalu ditinggal, kadang kita kan mesti ada kegiatan lain juga ya, saat kita misalnya lengah gitu ya sejam misalnya gitu. Nah, sementara dia udah bengong selama sejam nggak merhatiin pelajaran, tahu-taunya Zoom-nya selesai gitu. Jadi di situ kadang kecolongan. Jadi kadang kalau nanya lagi tadi tugasnya apa, misalnya kan setelah selesai ya, saya tanya lagi tugasnya apa. Kadang nanya dia malah bilang nggak tahu gitu. Kadang kalau misalnya tadi tentang apa, dia bilang dia nanya dia bilang cuman ngomongin sedikit lah gitu tentang pelajarannya gitu. Itu yang kadang-kadang orang tua jadinya gemes gitu ya, ya Bu ya. Jadi kadang-kadang besoknya tongkrongin dari awal gitu. Iya. Memang seperti itu Bu. Boleh nggak nongkrongin dari awal gitu? Bukannya untuk ini ya, cuman gimana ya? Kayaknya mau agar kita tuh bisa waspada gitu. Kalau tahu-taunya dia meleng, nah kita bisa kode-kode dikit gitu. Betul. Makanya tadi kayak saya katakan Bu, settingan tempat duduknya ya supaya kita pun sebagai orang tua bisa memberikan pengawasan. Karena anak-anak memang ya ini masih proses ya, dari tahap anak menuju dewasa kan ya, remaja tuh ya. Jadi memang masih dalam pengawasan kita sebagai orang tuanya. Perlu kita tegur kalau memang dia melakukan kesalahan gitu ya, tapi kembali ke cara kita menegur dan menasehatinya. Itu ya Bu Sari ya. Ya Bu Naomi, makasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Sari. Ya, baik, terima kasih Mbak Naomi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mbak Naomi. Jadi kalau boleh saya simpulkan monitoring, ini karena posisinya PJJ ya Mbak Naomi ya, jadi memang peran orang tua di rumah walaupun itu anaknya sudah remaja, monitoring itu masih dibutuhkan ya Mbak ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ya walaupun orang tua di rumah WFH lah, mungkin orang tuanya juga sambil mengerjakan apa. Jadi saya suka menganalogi harus bisa dancing ya Mbak orang tua ya Mbak ya. Sambil kerja juga, sambil monitoring juga, akhirnya semuanya harus berjalan, tetap harus berjalan. Oke, baik Mbak Naomi, mohon maaf Ibu dan Bapak tidak bisa semua pertanyaan dijawab karena waktu juga sudah jam 9 lewat, kasihan mau istirahat juga gitu ya. Mbak Naomi, 1 atau 2 tips saja untuk orang tua mendampingi anak remaja ini selama PJJ, cukup 2 aja Mbak, boleh? Baik, kalau saya boleh memberi sedikit tips gitu ya, atau mungkin mengajak ibu bapak di sini mengingat kembali gitu ya, bahwa masa pandemik ini semua memang sedang mengalami perubahan ya, baik anak kita maupun diri kita juga sebagai orang tua mungkin yang bekerja juga kita berubah
dalam hal metode kita belajar, metode kita kerja, semuanya berubah ya. Maka disinilah waktunya kita semua saling sadar diri atau refleksi lah sebelum bertingkah laku, sebelum berbicara, kita refleksi dulu, kita sadari dulu ada apa permasalahannya ya. Apalagi kemudian yang kita hadapi adalah anak kita ini yang fase remaja. Memang mereka secara psikologis, biologis, sosial, emosional sedang ada perubahan ya. Maka kita perlu mempelajari dengan baik bagaimana cara kita menegur, cara kita berbicara, cara kita mengawasi supaya anak remaja kita tetap merasakan nyaman, ya, merasakan orang tuanya ada di dekat dia, memberikan dukungan emosional, informasi, ya, instrumental seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, gitu saja ya Ibu Bapak ya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Mbak Naomi. Mohon maaf, ini masih ada yang bertanya untuk nomor kemana bisa mencari Bu Naomi. Bu Naomi berpraktek di Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Boleh dicatat, sebetulnya ada di kolom chat nomor telepon rumah sakitnya 021 29 77 9999. 9-nya 4 kali. Saya ulang, di Rumah Sakit Omni Pulau Mas 021 29 77 4 kali. Oke, baik. Ibu dan Bapak, ini sudah di penghujung acara ini, sudah malam, sudah waktunya istirahat. Mbak Naomi, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk ilmunya di malam hari ini. Juga Ibu Bapak peserta yang hadir di sini, jangan lupa untuk follow Instagram Anak Remaja. Dan bagi yang tidak bisa hadir, bisa mengakses rekaman semua seminar atensi di YouTube channel Atensi Anak Remaja. Baik, Mbak Naomi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mbak Naomi, terima kasih banyak untuk ilmunya. Ibu Bapak juga terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir. Nantikan tema-tema seminar atensi di bulan Agustus. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Ibu juga terima kasih banyak nih. Ini kalau Pak Gentur rajin sekali nih. Hampir di semua seminar atensi hadir terus nih Mbak. Oh iya, semangat sekali. Ini memang pemerhati anak dan remaja. Pak Gentur sebetulnya psikolog juga beliau. Oh iya. Terima kasih Pak Gentur. Oke, baik. Mohon izin saya tutup ya, Mbak Naomi. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Eva. Sampai ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Iya. Terima kasih.